Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib Pondok Pesantren Al-Ma'mun, Sumedang. Dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti berjudi, berkata kasar, mabuk, dan lain-lainnya. Dilarang pulang tanpa seizin pengurus dan pengasuh pesantren, baik itu pulang ke rumah maupun keluar kompleks pesantren. Dilarang menginap atau tidur di luar kompleks pesantren, misalnya menginap di rumah warga, menginap di masjid masyarakat, berada di luar kompleks pesantren setelah jam 10 malam, berada di luar kamar setelah jam 10 malam. Dilarang berada di kamar pada waktu sholat berjamaah dan pengajian, misalnya berada di kamar pada saat sholat dan ngaji, berada di kamar pada saat wiridan, tidak mengikuti sholat berjamaah dan tidak mengikuti ngaji. Dilarang membawa alat elektronik seperti handphone, laptop, magicom, dan lain-lain. Dilarang juga menggunakan handphone orang lain, membawa handphone dengan menyimpannya di luar pondok, membuka sosial media pada saat berada di pondok, membawa laptop pribadi tanpa seizin pengurus ke pondok, membawa laptop pribadi dan menyimpannya di luar pondok, menggunakan laptop orang lain tanpa seizin pengurus pondok. Dilarang membawa alat hiburan seperti gitar, seruling, catur, alat permainan, dan lain-lain. Dilarang mencuri atau menggosok seperti mencuri uang, mencuri pakaian, mencuri sarana dan prasarana pondok pesantren, mencuri makanan, dan menggosok pakaian termasuk alat tulis dan alat mandi. Dilarang berkelahi, menjahili, merendahkan orang lain, memalak, atau memeras orang lain. Dilarang membawa bacaan yang tidak mendidik seperti komik, novel, majalah porno, dan yang mengandung unsur sara atau asusila. Dilarang mengikuti kegiatan atau acara di luar pesantren tanpa seizin pengurus, seperti menonton TV, main PS, mengikuti kegiatan di luar pesantren, dan juga mengaji di luar pesantren. Dilarang mengajak atau membawa orang lain di luar pondok tanpa seizin pengasuh, baik itu membawa orang tua maupun teman. Dilarang merusak sarana dan prasarana milik pesantren, dilarang menghilangkan sarana pesantren, dilarang menggunakan sarana khusus pesantren tanpa seizin pengurus yang bersangkutan. Dilarang merokok selama menjadi santri, dilarang juga membawa atau menyimpan rokok. Dilarang berhubungan lawan jenis antar ikhwan dan akhwat, seperti surat menyurat, berkhalwat antar ikhwan dan akhwat, mengobrol antar ikhwan dan akhwat, dan berkhalwat di luar pesantren. Dilarang makan atau minum sambil berdiri, dilarang mengkonsumsi makanan atau minuman yang beralkohol atau berbahaya bagi kesehatan, sampah atau sisa makanan dan minuman wajib dibuang pada tempat sampah berdasarkan klarifikasinya, organik dan anorganik. Dilarang mengkonsumsi makan dan minuman hasil mencuri atau gosok. Diusahakan membaca bismillah dan doa sebelum makan atau minum. Upayakan berbagi dengan teman, jangan menyisakan makanan atau minuman, dan jangan berlebihan. Dilarang menyimpan tempat makanan seperti piring atau misting dalam keadaan kotor. Dilarang memakan diri sendiri, lemari, atau teman sepesantrenan. Ucapkan salam pada saat masuk dan keluar, serta ketika berpapasan dengan asatidz, teman, tamu, maupun mantan. Dilarang berbicara kasar, kotor, tak senonoh, mengandung unsur provokasi, atau menyebabkan keributan, perkelahian, serta babaledan. Berbicara sopan dan santun kepada teman, asatidz, orang tua, tamu, orang lain, maupun hewan peliharaan. Gunakan bahasa yang baik, jelas, dan benar. Jangan gunakan bahasa alien ataupun bahasa ikan. Sesekali gunakan bahasa atau kosakata Arab agar mencirikan khas kepesantrenan. Hindari gibah, gosip, hasud, adu domba, adu embe, sapi, munding, kuda, dan lain-lain. Atur volume suara dalam pembicaraan dan hindari gogorowokan yang menyebabkan batur kagandengan. Ketika azan berkumandang, hindari obrolan dengan menjawab azan dan membaca doa. Tilepanlah pakaian dan simpan dengan rapi di dalam lemari, jangan dibiarkan awut-awutan. Jangan terlalu banyak menggantungkan pakaian, hanya diperbolehkan seragam, sekolah, dan pakaian yang dipakai pada hari itu saja, karena digantung itu sakit, lelah, dan menyebabkan kegalauan. Simpan pakaian kotor pada ember, serta secepatnya dicuci untuk menghindari pakaian Anda cimetingan.
Jangan menyimpan atau mengalaboga pakaian orang lain tanpa izin. Jangan membiarkan pakaian yang jatuh saat dipoyankan, karena jatuh dari popoyan tak semanis jatuh cinta terhadap si dia yang kamu idam-idamkan. Sayangi, rawat, dan jaga baik-baik pakaianmu, sebagaimana kamu menyayangi si dia yang belum tentu menyayangimu. Tandai dan namai pakaianmu, agar orang lain gak berani nikung, mengalaboga, dan menjadikan pakaianmu gebetan. Tata dan rapihkan kitab dan buku-bukumu, susunlah mereka dengan rapi terutama dalam penyimpanan kitab. Urutkan dari yang teratas, seperti Al-Quran, kitab hadis, tajwid, tauhid, fikih, nahwu, shorof, dan lain-lain. Tempatkan ilmu pelajaran umum di bawah buku-buku ilmu agama. Simpan baik-baik alat tulis seperti pensil, ballpoint, dan lain-lain, karena 95% kasus kehilangan adalah hilangnya ballpoint, terutama jika mereknya Belif dan pilot high-tech yang buat kamu logotan dan susuratan. Jangan terlalu banyak memenuhi lemari dengan makanan. Kamu teh mau pesantren atau mau jualan, mendingan makanannya dibagikan sama kawan-kawan. Seinget ka sahabat kamu yang kalaparan. Kan kita teh harus susah senang sesarangan dan lapar sebeh sesarangan oge kan? Mainlah secukupnya, bercandalah sewajarnya. Hindari permainan yang menyebabkan keributan dan peperangan antar kecamatan. Hindari permainan yang membahayakan badan, nyawa, dan perasaan seperti main pepetasan, pebedilan, jalangkung-jalangkungan, dan lain-lain. Dilarang bermain pada waktu mengaji, sholat, atau wiridan. Dilarang main futsal selain pada saat libur dan kosong kegiatan. Kurangi waktu bermain, jangan sampai mengganggu kewajiban sebagai santri untuk belajar. Jalankan piket kebersihan dengan ikhlas dan senang hati. Bukakan jendela dan hardeng pada pagi hari agar sirkulasi udara lancar dan kamar mendapat pencahayaan. Jaga selalu kebersihan, jangan biarkan sekecil apapun sampah berserakan. Seringkan bebersih babarengan untuk menguatkan kebersamaan. Atur posisi lemari dan kasur agar terlihat rapi dan terasa nyaman. Lakukan rotasi posisi lemari setidaknya 2 bulan sekali untuk menghindari rasa bosan yang berkepanjangan. Jangan lakukan curhat atau cocoretan di dinding karena dapat mengurangi keindahan. Jika terdapat kerusakan atau permasalahan, segeralah perbaiki dan jangan dibiarkan. Atur penempatan sandal dan sepatu, jangan sampai acak-acakan. Jangan lupa mencabut setrikaan setelah selesai digunakan, supaya tidak terjadi kebakaran. Buat kamarmu senyaman mungkin, karena kata pepatah, rumahku adalah surgaku. Gunakan waktumu selama di asrama dengan kegiatan yang positif, seperti tadarus Al-Quran, menghafal, mengulang pelajaran, mengerjakan tugas, beberes, sorogan hafalan, baca nazoman, dan lain-lain. Adakan kegiatan rutinan seperti pengajian Quran babarengan, diskusi, musyawarah, khitobahan, sholawatan, dan lain-lain. Saling mengingatkan sesama dalam kebaikan seperti mengingatkan waktu sholat, ngaji, menghafal, dan sebagainya. Mencegah keburukan dan kemunkaran sesama teman, saling membantu dan gotong royong dalam berbuat kebaikan. Santri hanya diperbolehkan menghubungi orang tua maksimal 2 kali dalam 1 bulan. Dilarang mengirim SMS, WA, atau menelpon selain melalui wali asrama atau sekretariat pesantren. Jika didapati santri menghubungi orang tua melalui selain wali asrama atau sekretariat pesantren, maka akan dikenai sanksi yang tegas. Jika ada kebutuhan, mohon sampaikan sesingkat mungkin dan yang sifatnya penting saja, dengan syarat ketersediaannya sudah tidak ada di pesantren. Dilarang menghubungi orang tua untuk menjemput pulang, kecuali telah mendapatkan izin pulang dari pimpinan pesantren. Jikalau sakit, silahkan melapor ke bagian seksi kesehatan pengurus atau ketua kamar agar mendapatkan obat maupun perawatan yang sudah disediakan pesantren. Lalu periksakan ke poskastren, jangan langsung meminta orang tua untuk menjemput pulang. Santri hanya boleh pulang atau keluar dari pesantren setelah memiliki izin tertulis dari pimpinan pesantren, karena asatidz atau wali asrama tidak berhak memberikan izin bagi santri untuk pulang atau keluar pesantren. Maka dari itu, jika pimpinan pondok sedang tidak ada, maka wajib menunggu terlebih dahulu sampai datang. Terima kasih, hatur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.